Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kembali kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Saya juga mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah melalui streaming. Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Stop dulu ya, sebelum kita nyanyi lagi, kasih senyum yang terbaik dong untuk kiri kanannya, depan belakangnya. Mau salaman boleh. Kasih senyum yang terbaik, oke? Yuk. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya
Tuhan, sungguh Engkau Allah yang hebat. Silakan duduk. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita membawa persembahan kita yang terbaik, yaitu hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan segenap hati datang kepada Dia, hampiri tata kudusnya, sebab Dia Allah yang dekat dengan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
persembahkan hidup kami hanya bagimu selamanya. Sebab hanya Yesus yang layak, sebab hanya Yesus yang layak. Kau yang layak terima segala hormat, pujian, kemuliaan selama-lamanya. Kami angkat suara kami angkat hidup kami angkat jiwa kami bagi Engkau Tuhan. Sungguh Yesus, Yesus yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Sebab Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, kami bersyukur. Sebab Kau hebat, sebab Kau hebat, sebab Kau hebat Tuhan. Kami memuji-Mu. Hidup kami bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku Setiap jemaat Tuhan datang kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami membawa yang terbaik bagi Engkau. dan Terima kasih Yesus, sejati terima kasih. di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir
kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh terima kasih. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang telah mati bagi kami waktu kami masih berdosa. Waktu kami ini orang-orang yang durhaka, Engkau Allah yang rela mati bagi setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Kami orang-orang yang tidak pantas, kami orang-orang yang tidak layak. Tapi Engkau yang layakkan kami. Engkau yang angkat kami, Engkau yang selamatkan kami. Bahkan saat ini kami dapat memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Karena itu pagi hari ini kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Kami mau menari, kami mau bersorak-sorai. Dengan mulut kami mau memuji Engkau. Dengan tubuh kami mau memuliakan Engkau. Kami mau menari bagi Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah. Satu-satunya Allah yang hidup dan satu-satunya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya saat ini Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau disenangkan oleh setiap pujian penyembahan yang akan kami bawa kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk. Sungguh hanya Dia Allah sumber kekuatan kita, amin.
kekuatan kita, amin. Amin. Boleh dong kasih tahu salaman ke kanan kirinya terus bilang, Allah sumber kekuatanku. Yuk, salaman dulu. Allah sumber kekuatan kita, amin. Allah sumber kekuatanku. Allah sumber kekuatanku, amin. Hanya Allah yang menjadi sumber kekuatan kita, amin. Amin. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Allah sumber. Allah sumber. Ngomongnya ya, nyanyinya. Tolong jangan nyanyi sendiri. Kasih tahu semuanya. Allah sumber kekuatanku loh. Allah sumber kekuatanku loh. Allah sumber kekuatanku, amin. Allah sumber. Ke kiri kanannya. Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber. Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku dan bagianku Selamanya. selamanya. Selamanya Dia sumber kekuatan kita. Selamanya. 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 Saudara bagi Tuhan kita. Mari, saat ini kita mau siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Apapun yang akan terjadi di hadapan kita, mungkin ada masalah, ada persoalan yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dalam hidup kita. Dia senantiasa dekat bersama dengan kita. Bahkan walaupun melalui lembah kekelaman, gada dan tongkatnya senantiasa ada bersama dengan kita. Itu janji firman Tuhan, sekalipun 1000 rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, hal itu tidak akan menimpamu karena ada Tuhan yang senantiasa melindungi menjagai kita. Kita akan angkat satu pujian dengan iman, kita mau katakan, Tuhan aku percaya janjimu itu iya dan amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa, dan kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Tiada pernah ku ragukan Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Jemaat Tuhan, saya undang semuanya kita mau bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya, kami percaya, kami percaya, kami percaya janji Tuhan, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun ada bahaya di depan kami, tapi Engkau tetap Yesus yang ada bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, perlindungan-Mu ajaib, perlindungan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang hebat, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Sungguh Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami tenang, di dalam-Mu kami aman, hanya berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami memiliki masa depan yang penuh dengan gilang gemilang. Terima kasih Yesus, sebab Engkau telah mati dan Engkau hidup. Itu yang memberikan kami pengharapan yang luar biasa. Terima kasih, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak letak, karena ku Tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti selalu Dia hidup. Jangan takut, jangan gentar, sebab Yesus memegang hari esok. Hidup
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming karena sesuatu hal, ataupun yang dari luar kota, bahkan yang keluar dari luar negeri. Kami disatukan oleh kasih Allah, oleh kuasa Allah yang luar biasa. Dan pagi hari ini kami mau disatukan juga melalui firman Tuhan yang akan memberikan kepada kami berkat yang luar biasa. Kami mau buka hati kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami masing-masing, memimpin kami supaya kami bisa masuk ke dalam firman Tuhan itu dan hidup diberkati Tuhan di dalam firman Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Hamba-Mu menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan yang sudah Engkau persiapkan. Biarlah pengurapan Roh-Mu yang kudus juga nyata melalui pagi hari ini saat firman Tuhan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Seringkali Tuhan memberikan berkat di dalam kehidupan seseorang, tapi orang itu tidak mengalami berkat Tuhan. Kenapa ya? Seringkali pada waktu ibadah, hamba Tuhan, pendeta, selesai ibadah, menaikkan doa berkat bagi seluruh jemaat, tapi tidak seluruh jemaat mengalami berkat yang Tuhan terima, yang Tuhan berikan. Tidak semua jemaat menerima berkat yang Tuhan kirimkan. Apa sebabnya? Ternyata karena jemaat ini berada pada posisi yang salah, pada keadaan yang salah. Sehingga nasihat firman Tuhan mengatakan keluarlah dan tinggalkanlah posisi yang salah dan kondisi keadaan yang salah itu. Ada beberapa posisi keadaan yang salah yang sudah kita bahas di waktu yang lalu, yaitu pertama adalah keluarlah, tinggalkanlah lingkungan komunitas yang buruk. Sebab komunitas yang buruk itu mempengaruhi kita, mempengaruhi kualitas keimanan kita, sehingga kita sulit untuk menerima berkat Tuhan. Yang kedua adalah keluarlah dan tinggalkanlah jebakan dosa. Hati-hati, dosa itu awalnya berupa jebakan, tapi setelah itu akan mencengkeram berupa sebuah perbudakan. Karena hampir semua dosa pada akhirnya itu akan membuat orang itu kecanduan. Orang itu kecanduan di dalam melakukan dosa, sehingga tahu itu salah, tahu ini gak benar, dan tak mau bertobat, mau meninggalkan, tapi sulit. Apa sebabnya? Karena ini adalah satu kecanduan, satu belenggu. Dosa itu awalnya jebakan, tapi kemudian menjadi belenggu. Nah, keluar dan tinggalkan jebakan dosa. Dan mari kita masuk yang ketiga. Saya ajak kita semua membaca Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul 5 ayat 18 sampai dengan 20. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mungkin saudara tidak berada di dalam lingkungan komunitas pergaulan yang buruk. Mungkin juga saudara tidak berada dalam jebakan dosa. Tapi saudara tidak akan atau sulit menerima berkat Tuhan kalau saudara berada di dalam penjara. Kalau saudara berada dengan belenggu. Dikatakan di sini pada ayat 18 tadi, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Dan ini membuat mereka terbatas dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 19 dikatakan di sana, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ini persoalannya, walaupun malaikat membuka pintu penjara, tapi kalau rasul-rasulnya tidak mau keluar gimana? Kalau mereka tetap mau di dalam, mereka mau tetap di penjara, mereka tetap mau dibelenggu, sehingga mereka juga tidak akan bebas. Ayat 19, ayat 20 katanya, pergilah. Nah, di sini kita perlu perhatikan di sini bahwa kita tuh harus keluar dan meninggalkan penjara kita. Keluar dan meninggalkan belenggu kita. Pergilah.
Berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Setelah mereka bebas dari penjara, barulah mereka bisa berperan dengan baik. Barulah mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain dan mereka juga diberkati. Jadi seringkali kita itu tidak sadar ataupun sadar tapi membiarkan berada di dalam penjara dan belenggu yang menghambat kehidupan kita. Segera setelah Tuhan membebaskan, barulah kita bebas. Ada orang-orang yang membangun penjaranya sendiri, lalu tinggal terbelenggu di dalamnya. Misalnya orang yang suka berbohong. Orang yang suka berbohong itu akan terpenjara oleh kebohongan-kebohongannya. Sebab kebohongan yang pertama akan melahirkan kebohongan yang kedua. Saudara boleh tidak mengakui kebohongan pertama, tapi kebohongan pertama ini kontradiksi nanti dengan sebuah cerita lain yang tentu saudara tidak susun narasikan supaya ini cocok gitu. Jadi kebohongan itu adalah sebuah penjara. Suatu ketika saudara bertemu lagi dengan orang yang saudara pernah bohongi, saudara lupa, dulu saya bohongnya apa sama orang ini. Dulu waktu orang itu tanya, saya kuliah. Iya saya kuliah, padahal tidak kuliah. Saya kuliah di mana? Di ITB. Cuma dulu saya ngomongnya ITB atau Unpad ya. Saya lupa lagi. Ini bisa kacau nih soal kebohongan ini. Orang yang suka berbohong harus diimbangi dengan daya ingat yang tinggi. Soalnya dia bohong ke seorang ini, bohong ke orang itu. Nah itu adalah penjara belenggu. Atau orang yang berhutang, hati-hati. Hutang ini dilarang oleh Tuhan. Ini juga merupakan belenggu. Karena apa? Karena ini bisa menjadi orang tadi tidak bisa berfungsi, tidak bisa berperan dengan baik, tidak bisa melayani dengan baik. Orang yang berhutang atau orang yang berbohong atau orang yang melakukan hal-hal kesalahan yang sengaja dibuatnya ataupun dia lakukan sendiri, itu sulit sekali untuk menerima berkat Tuhan karena berada di dalam belenggu itu. Misalnya judi. Judi juga begitu. Saya sudah berikan contoh berkali-kali bahwa judi ini di awalnya saudara biasanya menang. Setelah kedua, ketiga, keempat saudara baru kalah. Dan di saat itu saudara sudah ketagihan judi. Bagaimana kalau seorang hamba Tuhan, katakanlah saya misalnya suka berjudi. Lalu bagaimana saya bisa berkhotbah? Bagaimana saya bisa melayani Tuhan? Dan bagaimana saya bisa menerima berkat Tuhan? Saya terbelenggu oleh judi dan semua jemaat tahu, ini terbelenggu oleh judi. Bagaimana bisa? Dan ini hal-hal yang harus kita tinggalkan, penjara dan belenggu ini. Atau penjara dan belenggu yang lain adalah kebiasaan buruk yang mungkin kita anggap itu kebiasaan buruk yang kecil, nggak seberapa. Misalnya soal merokok. Nah, merokok kan di Alkitab nggak ada peraturannya. Memang nggak ada peraturannya. Tapi di Alkitab dikatakan bahwa kita tuh harus selain mengasihi Allah Bapa, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Tapi penting juga kita mengasihi diri kita sendiri. Sekarang lihat, semua hal dalam hal rokok ini itu merugikan tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita harus jaga. Jangan sampai kita merusakkan. Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik? Kalau kita dijerat oleh sakit penyakit gara-gara rokok. Biasanya orang sudah sulit untuk melepaskannya. Kecanduan terus sampai nanti paru-paru tinggal setengah. Nah, waktu di ronsen paru-paru tinggal setengah, kaget. Yang setengah lagi kemana? Ini ketinggalan di rumah atau gimana? Nah di situ orang baru sadar bahwa ini tuh merusak. Gak ada kebaikan sama sekali. Bahkan pabrik rokoknya sendiri, kalau saudara lihat di kemasan rokok itu di bagian bawah ditulis, ini bisa membuat yang hamil keguguran. Ini bisa membuat semua negatif. Kalau orang lain kan biasanya kalau membuat apalah, katakanlah minuman, jus atau apa saja, kemasannya ditulis di situ, ini menyehatkan, ini dapat memberikan tenaga baru atau apalah, positif kan bunyinya. Kalau rokok enggak loh, bunyinya di bawah itu tulisannya bukan positif tapi negatif. Tapi orang tetap beli dan itu adalah belanja nomor 1. Saya punya teman seorang hamba Tuhan, pendeta. Kebetulan dia pendetanya setengah-setengah pendeta, setengah-setengah buka toko gitu ya. Dia buka toko kelontong gitu. Buka toko kelontong, saya iseng main ke tempatnya dia, saya lihat, loh, kamu pendeta kok jual rokok? Gimana sih? Pendeta jualan saja sudah kurang tepat ini. Tapi dia jual rokok. Gimana? Ayo dong, jangan jadi penghalang buat orang lain atau jadi menjerumuskan orang ke tempat yang salah. Dia bilang, masalahnya
rokok ini yang paling laku loh. Yang lain-lain nggak terlalu laku, mau sabun kayak mau apa nggak terlalu laku. Yang paling laku ini rokok. Waduh, memang benar-benar jebakan yang luar biasa ya. Atau minum-minuman keras. Minum-minuman keras yang bisa membelenggu seseorang, awalnya sih coba-coba. Awalnya menghangatkan saja. Kan nggak apa-apa, di Alkitab diperbolehkan minum anggur kok ya. Kan nggak apa-apa. Masalahnya di Alkitab minum anggur itu untuk menghangatkan badan saja, tidak untuk mabuk. Tapi kalau kita sudah sampai ke dalam mabuk, nah ini yang jadi berbahaya. Ya, ini ada macam-macam hal yang lain ya. Pornografi misalnya. Pornografi itu adalah hal yang sangat-sangat mudah untuk diakses pada hari-hari ini. Dan itu adalah bisnis yang besar, bisnis yang luar biasa di balik pornografi yang gratisan itu di dalam HP. Dan itu adalah satu hal yang merusakkan kita. Karena apa? Karena itu menjadi belenggu. Menjadi kebiasaan, jadi belenggu, jadi dosa. Jadi suatu tempat di mana kita terpenjara di situ. Pikirannya nggak pernah bisa jernih. Orang yang terkena pada kecanduan hal-hal seperti ini, cara berpikirnya pun sudah rusak. Tidak kelihatan memang, tapi cara berpikirnya dia rusak. Dan ini yang harus bahkan mungkin harus dibantu oleh seorang psikolog gitu ya di sana. Hal-hal ini yang berbahaya sekali karena ini bisa menjadi belenggu dan penjara bagi kita, sehingga kita sulit sekali untuk menerima berkat Tuhan. Coba kita perhatikan pada Mazmur 107. Mari. Mazmur 107, saudara yang ada Alkitab silahkan buka Mazmur 107 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Mazmur 107 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 107 ayat 10 sampai dengan 12. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Saudara lihat di sini pada Mazmur 107 ini, di mana pada Mazmur 107 ayat 10 sampai 12 mengatakan ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Siapa mau duduk dalam gelap dan kelam? Tapi orang ini dengan sukarela duduk dalam gelap dan kelam. Karena apa? Karena dia sudah tidak bisa keluar dari sana. Bukannya karena itu terkunci, tidak. Tapi hatinya dia sudah merasa itulah tempat yang terbaik buat dia. Terkurung dalam sengsara dan besi. Siapa mau terkurung dalam sengsara? Siapa mau terkurung dengan jeruji besi? Nggak ada yang mau. Tapi apa yang dilakukannya sudah membuat dia terkurung dan sengsara dalam besi. Jadi dia sendiri berbuat ulah. Ulah itu apa? Dijelaskan pada ayat 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Perintah Allah didengar karena dia Kristen, dia pergi ke gereja, dia dengar firman Tuhan. Dia dengar firman Tuhan, ini adalah perintah Allah. Perintah Allah, nasihat Allah, petunjuk Allah. Tapi mereka memberontak, tidak mau menurut seperti Hawa ketika Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan di taman Eden itu. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Nasihat yang maha tinggi itu menista berarti menghina, merendahkan. Merendahkan nasihat yang maha tinggi. Padahal nasihat yang maha tinggi ini adalah nasihat yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat mempunyai pengaruh yang kuat. Tapi kadang-kadang orang itu sulit diberi nasihat. Seperti anak-anak kecil. Kalau diberi nasihat itu kalau belum kejadian betul, dia suka main anak ini. Mungkin anak umur 3 tahun, 5 tahun suka main. Diberitahu oleh mamahnya, jangan main setrikaan. Oh nggak apa-apa mah setrikaan ini. Memang kadang-kadang nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang setrikaan ini panas. Kadang-kadang setrikaan ini baru selesai dipakai. Nunggu dingin tuh masih lama. Hati-hati. Dia nggak percaya. Setelah dia tangannya nanti terbakar oleh setrikaan yang masih panas, baru dia kaget. Iya bener. Tapi sudah terlanjur, nasihat itu sudah terlanjur. Seringkali sesuatu yang disampaikan, nggak usah Tuhan ya. Saya saja merasakan begini sebagai hamba Tuhan. Saya memberi nasihat, saya lihat, wah ini hamba Tuhan, jemaat ini mulai jalannya mulai nggak bener nih. Hidupnya mulai nggak bener.
dia akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Sebelum dia mengambil keputusan, saya sudah bilang, jangan begini, kamu harus begini. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, kamu harus begini. Jangan melakukan begini. Sudah diberitahu. Tapi kan saya tidak 24 jam mendampingi orang itu kan. Orang itu melakukan apa yang dia mau. Dan akhirnya dia menjerumuskan dirinya ke dalam kesengsaraan. Di dalam penderitaan. Tidak ada perubahannya. Malah lebih buruk lagi kondisinya. Dia berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, kenapa doa saya kok nggak didengar? Pak Andri, saya sudah berdoa. Sudah berdoa dengan air mata. Saya bilang, air matamu walaupun engkau berdoa dengan air mata darah sekalipun, tidak akan didengar oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan setuju dengan apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Memposisikan dirimu secara salah. Harus apa? Keluar dan tinggalkan semua itu. Ayat 12. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Seringkali kita tuh mengalami kesusahan karena apa? Karena Tuhan mau menundukkan hati kita yang berontak, melawan Tuhan. Jadi ditundukkan di dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Baru tahu sekarang bahwa hanya Tuhan yang menolong. Teman, sahabat, semua pergi ketika kita berada di dalam titik terendah. Saudara, jangan terkecoh ketika orang dekat pada saudara, memuji saudara, akrab dengan saudara. Saudara lihat, yang mereka ajak berteman tuh diri saudara atau harta saudara, atau popularitas saudara, atau posisi saudara. Karena dia punya tujuan lain sih orang yang dekat dengan saudara ini. Kalau saudara sadar, oh saya ini seorang pengurus atau yayasan sebuah sekolah. Oh ternyata orang ini dekat sama saya karena dia mau memasukkan anaknya ke sekolah ini. Dulu saya dosen sebuah perguruan tinggi yang lumayan terkenal lah ya. Terkenal kok menurut saya di Bandung. Dan orang tidak gampang masuk ke sana. Saya adalah salah satu dosen yang membuat soal ujian tes masuk. Tes masuk dari orang yang baru akan masuk itu. Nggak tahu siapa yang bocorin hal itu sehingga saya didekati. Setiap kali ada penerimaan mahasiswa, ada orang yang nggak saya kenal dari jauh sudah ramah sekali wajahnya. Dada, Pak Andri, kayak sahabat dari lama nggak pernah ketemu. Saya bilang siapa ya? Saya tanya, saya kok nggak ingat gitu. Dia bilang dia sebutkan namanya, saya juga nggak tahu. Nah ternyata setelah ditelusuri, diajak ngobrol dan sebagainya, dia mau titip anaknya. Tolong dong Pak Andri, gimana caranya supaya anak saya itu bisa masuk di jurusan itu. Jurusan yang dimana saya waktu itu menjadi dosen dan di perguruan tinggi itu atau di universitas itu. Saya bilang ya gampang. Saya bilang cara masuk ke sini itu gampang sekali. Saya bilang gimana caranya? Belajar, ikuti tes. Kalau nanti diterima, ya puji Tuhan, berarti masuk. Gampang kan, nggak usah lari-lari 500 km dulu atau angkat beban dulu, nggak usah, gampang. Nah ya itu Pak Andri, sulit. Nah ya dicoba. Kalau nanti boleh nggak kalau misalnya istilahnya dia zaman dulu tuh istilahnya les gitu ya. Les dulu dengan Pak Andri bisa nggak? Oh saya nggak terima les-lesan. Nah dia tahu honor gajinya seorang dosen berapa sih ya. Nah, dia mencoba untuk ya istilah kasarnya menyogok ya, tapi saya tolak. Saya bilang hal ini tuh bukan kebiasaan saya. Jadi maaf. Saya bukan orang ideal, tapi hal ini bukan kebiasaan saya. Jadi coba tes saja. Nah itu orang itu berkawan dengan saya baik. Karena apa? Karena saya punya posisi, punya kedudukan. Ketika saya tidak punya posisi lagi, ketemu sama orang itu tadi di mana, di mall kayak di mana, saya sapa, Pak, dia pura-pura nggak lihat. Lu tuh siapa nyapa-nyapa gua, katanya dia gitu. Nah puji Tuhan, disitulah manusia. Jadi jangan sampai nanti kita tergelincir dan tidak ada yang menolong. Karena Tuhan pun memalingkan wajah. Kenapa? Karena kita melawan. Melawan, hati kita melawan. Melawan itu kadang-kadang belum sampai action. Hatinya sudah melawan Tuhan. Sudah diberitahu oleh firman Tuhan. Roh Kudus sudah berbisik dalam hatinya, tapi dia tetap melawan firman Tuhan. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Kesusahan ini banyak modelnya.
Kesusahan itu bisa penyakit kanker, itu kesusahan juga ya. Kesusahan itu bisa tiba-tiba dipecat dari perusahaan atau perusahaannya bangkrut gitu kan. Kesusahan itu macam-macam. Tapi seringkali orang memang nunggu pukulan. Sehingga saya sedih ada jemaat yang sudah berkali-kali dipukul oleh Tuhan. Dan pukulan Tuhan tuh nggak langsung berat gitu, nggak. Teguran keras dulu. Lama-lama menjadi satu yang serius, yang berat. Tapi tetap mengeraskan hati. Aduh Tuhan. Saudara tahu, Fir'aun itu mengeraskan hati sampai 10 tingkat. Bagaimana saya tahu 10 tingkat? Karena itulah yang terjadi di depan Firaun ketika Musa meminta supaya bangsa Israel keluar dari Mesir dan mau dibawa ke Kanaan. Firaun menolaknya karena bangsa Israel adalah budak di sana. Itu 10 kali, 10 tulah. 10 tulah itu berarti apa? 10 tingkatan. Tingkat pertama, air menjadi darah. Seluruh air di Mesir, mau air sungai, sungai Nil, mau air sumur, mau air di gelas, tadinya airnya air putih bening gitu ya, jadi darah semua dan berbau amis semua. Itu tulah pertama. Itu berat nggak? Berat, tapi ringan lah dibandingin tulah terakhir. Tulah terakhir itu adalah semua anak sulung orang Mesir itu mati pada malam hari itu. Anak sulungnya orang Mesir, termasuk anak sulungnya orang yang tinggal di rumah orang Mesir, termasuk anak sulungnya peliharaan. Semua mati, anak sulung semua mati. Di situ Firaun menjerit-jerit, menangis. Aduh, anak sulung saya. Ini kan calon Firaun ini, anak sulungnya, calon pengganti raja kan. Tidak ada yang menolong. Musa datang lagi tanya, kami mau keluar dari Mesir. Izinkan kami keluar. Akhirnya saat itu diizinkan oleh Firaun. Tapi buat apa sampai ditempeleng 10 kali tulah coba? Saya bilang kepada jemaat yang sudah ditegur Tuhan, jangan nunggu sampai 10 tulah. Sebab itu makin berat loh. Makin berat ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Ini firman Tuhan yang bilang, bukan saya yang. Kalau saya khotbah gini kadang-kadang, Pak Andri lagi ngutuki jemaat. Loh, enggak ngutuki jemaat, ngasih tahu. Kalian kan belum pernah tahu mungkin ya, belum atau sudah tahu tapi nggak sadar. Orang kan seringkali sudah tahu tapi nggak sadar. Sudah tahu bahwa tidak boleh bolos dari tempat kerja, harus kerja yang rajin. Nggak sadar jadi bolos. Kadang-kadang suka cari masalah sendiri, sehingga terpaksa mengalami tergelincir dan tidak ada yang menolong. Itu yang ketiga. Kita lihat yang berikutnya, Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 9 dan 10. Keluaran 3 ayat 9 dan 10. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini kisah yang tadi sudah saya singgung. Waktu itu saudara masih ingat cerita Yusuf ya. Yusuf yang menjadi second man ya, orang kedua di Mesir. Itu minta izin supaya boleh membawa Yakub bapaknya bersama keluarga besar mereka untuk pindah ke Mesir dari Kanaan. Mereka itu dari Kanaan tadinya, pindah ke Mesir. Diizinkan oleh Firaun zaman itu, zamannya Yusuf, Firaun yang baik. Nah, Yakub ini pindah ke Mesir itu sebanyak berapa orang? 75 orang dari anggota keluarga besar sekali ini. Kalau difoto barengan nggak cukup dah fotonya. Mesti beberapa kali segmen gitu ya. 75 orang. Tapi 75 orang ini setelah sekian belas tahun menjadi apa? Menjadi sebuah bangsa. Yang ketika keluar dari Mesir menuju Kanaan itu jumlah orangnya itu 2.500.000 lebih orang. Dari 75 orang. Jadi
Orang-orang Mesir takut. Takutnya ini bangsa ini orang-orangnya Yakub ini. Yakub tuh nama lainnya adalah Israel. Makanya ini dia disebut mereka bangsa Israel. Takutnya berontak. Jadi ditindas saja, dijadikan budak saja. Nah, ketika mereka jadi budak, mereka jerit-jerit kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nah, sekarang kata Tuhan, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Saya beritahu pada saudara, ketika saudara mengalami masalah, kesusahan, saudara berseru-seru kepada Tuhan. Meskipun saudara tidak dengar suara apa-apa, tidak di dalam mimpi saudara kedatangan siapa gitu ya. Tapi seruan saudara didengar oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara. Seruan orang Israel didengar. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara mungkin tidak sempat memberitahukan, melaporkan tindasan atau perbuatan jahat dari orang-orang sekeliling saudara kepada Tuhan. Saudara nggak sempat ya menjelaskan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu penderitaan apa yang saudara alami, siapa yang menindas saudara dan sebagainya. Lalu ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun, kata Tuhan kepada Musa, untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ya kalau ditindas begini ya harus keluar dong. Keluar dan tinggalkan aneka perbudakan, penindasan, dan tindakan kekerasan. Mereka bukan orang yang bergaul dengan orang yang salah. Mereka mungkin tidak hidup di dalam dosa. Ketiga, mereka mungkin tidak sedang di dalam penjara. Oke, tapi apa gunanya kalau mereka jadi budak? Dia tidak pernah bisa mengalami berkat Tuhan. Perbudakan, penindasan, tindakan kekerasan. Yang umumnya ini memakai topeng manipulasi. Memanfaatkan orang lain sebagai apa? Sebagai alasannya pekerjaan. Hati-hati loh. Saudara bekerja di sebuah perusahaan. Saudara memang butuh pekerjaan dan saudara memang butuh penghasilan. Tapi hati-hati saudara dimanipulasi oleh tempat kerja saudara. Sehingga saudara disuruh untuk bekerja yang sesungguhnya adalah pemerasan. Saya tanya pada salah satu jemaat yang, waduh Pak Andri saya nggak bisa ke gereja. Kenapa? Saya disuruh lembur, hari Minggu saya suruh kerja. Oke, itu sudah salah. Itu menurut peraturan ya ketenaga kerjaan itu dia bisa dituntut orang tadi, si perusahaan ini. Sudah gitu saya tanya, kamu dikasih uang gaji nggak atau honor tambahan nggak? Enggak Pak Andri. Itu 2. Itu kalau mau ya. Itu bisa dituntut perusahaan seperti itu. Dan pasti berhasil. Keluarganya bilang, udah Pak Andri, ada temennya yang pernah nuntut gitu tapi malah dikeluarkan, dipecat, dan ternyata tidak terjadi apa-apa dengan perusahaan. Karena perusahaan bisa mengatasi itu dengan cara suap. Waduh. Benar, uang itu berkuasa saat ini. Tapi ingat, ada yang jauh lebih berkuasa ketimbang uang, yaitu Tuhan. Kita mengadu sama Tuhan aja. Ini adalah manipulasi dengan topeng pekerjaan. Manipulasi yang lain dengan topeng pacaran. Nah, dia ini kuliah nih. Kuliah, cewek ini kuliahnya jauh gitu kan. Dari tempat rumah tinggal ke tempat kuliah itu jauh. Jadi gimana? Cari pacar. Supaya nanti kamu kuliah nggak usah naik ojek online dan sebagainya. Pacar kamu nganterin pasti. Karena pacar kamu ini bucin gitu, budak cinta. Jadi pasti mau nganterin, suruh tunggu, jemput. Kalau enggak putus. Apalagi kalau saudara ini perempuan ini cantik gitu ya, menarik dan saudara tinggal milih toh. Laki mana yang kira-kira mendekati saudara. Wah ini punya motornya butut, kadang-kadang diselah juga nggak nyala motornya. Udah jangan, ini motornya lumayan ini. Tapi yang ini pokoknya motornya keren, motornya gagah, ini aja deh. Tapi itu naik hardtop, wah ini lebih keren lagi. Saudara bisa milih itu. Itu kelebihan orang cantik itu, kita bisa milih mana yang akan dijadikan dimanipulasi untuk menjadi budaknya. Nah, kadang-kadang cowok itu juga ngerasa bahwa cewek ini sudah mau sama saya gitu. Jadi gimana? Saya nggak mau ngelepasin apapun juga lah. Rela kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Padahal kalau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, aneh loh bentuknya dia. Ya kan? Tapi dia mau gitu. Demi apa? Demi nggak kehilangan orang ini.
Ya itu nanti sore saya bahas lebih lanjut ya tentang cinta nanti ya. Nah, ini adalah hal-hal yang sifatnya perbudakan, penindasan. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga juga seringkali terjadi manipulasi seperti itu. Karena lalu ada, apalagi kalau rumah tangganya sudah mulai retak ya, ada pihak yang menguasai dan ada pihak yang dikuasai. Nah, pihak yang dikuasai ini udah pasti nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu mau atau tidak, terima atau tidak, dan seperti itu. Dan itu adalah hal-hal yang memanipulasi. Dalam komunitas juga begitu. Komunitas apa misalnya, komunitas hobi, komunitas ada, nggak usah seperti itu. Sekarang ketika guru nyuruh, kamu 5 orang bikin satu tugas ya, topik kamu ini. Kamu 5 orang bikin tugas ini topiknya. Saya pernah bersama teman-teman saya, satu grup 5 orang bikin topik. Ayo kita kapan kumpul di rumah siapa? Kita bikin sama-sama. Di covernya ditulis nama 5 orang itu, tapi yang kerja hanya saya sendiri. Yang lain tuh pada main apalah, gapleh di sana dan sebagainya. Suruh kerja nggak mau. Jadi yang kerja saya dimanipulasi, dipaksa. Manipulasinya pinter loh, nggak. Andri, kamu ini kalau kamu nggak mau kami pukuli, kamu nggak bisa. Kalau dia bilang ngajaki mukuli saya akan ngelawan dia. Ayo kita berkelahi aja daripada saya tugas sendirian. Ayo kita berkelahi di depan. Nggak akan gitu. Dia bilangnya gini, Andri, di antara kita nih berlima, yang pinter kan cuma lu. Hati-hati kalau saudara mulai dipuji kayak gitu. Yang punya otak cuma lu. Kami semua ini kepalanya kosong semua. Jadi lu aja yang punya otak. Tolonglah lu yang bikin. Nanti supaya grup kita ini, kita nggak boleh kalah sama grup lain, Ndri. Itu grup itu sombong banget. Yuk kita kalahkan. Saya pada waktu itu masih belum ada pengalaman, belum ada pengetahuan, belum jadi hamba Tuhan, belum belajar firman Tuhan. Jadi dimanipulasi gitu, iya aja. Saya sampai nggak tidur, mereka mau tidur, enak-enakan sudah main gapleh tidur, kurang ajar. Tapi setelah jadi hamba Tuhan, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini adalah satu hal yang seringkali menjadi kondisi kita. Kita diperbudak, kita ditindas, kita mengalami kekerasan yang mengakibatkan apa? Kita bisa trauma. Trauma karena tindakan, karena kekerasan itu kita bisa depresi. Kita bisa frustasi. Kita bisa mengalami stres. Dalam kondisi seperti ini, saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi budak, apa saudara nggak stres? Jadi budak beneran ini. Disuruh ngangkut batu, dicambuk dan sebagainya pada zaman dulu itu. Frustasi bisa. Apa ya, hidup saya sudah nggak ada artinya, sudah sia-sia dan sebagainya. Dan itu semua adalah hal yang merugikan saudara. Gimana saudara mau diberkati Tuhan? Karena saudara berada di dalam perbudakan. Menjadi pengikut Kristus adalah menjadi orang yang merdeka. Merdeka terhadap segala bentuk perbudakan yang seperti ini. Kenapa kok saudara diperbudak oleh tempat kerja saudara? Karena saudara butuh uang. Uangnya nggak seberapa, tapi saudara butuh uang itu. Sehingga saudara pulangnya sampai malam. Kerja terus, dikasih lembur? Enggak. Aduh. Padahal dia itu sarjana loh, bisa berpikir loh. Aja ketinggalan aja, pindah ke tempat lain. Ya kan, kalau ada yang terima, kalau nggak ada yang terima. Lah, jadi sebetulnya Tuhan kamu tuh siapa? Bangsa Israel ini juga begitu loh. Ketika mereka bebas dari Mesir, mereka dikasih pelihara oleh Tuhan makanan apa? Mana. Mana itu kayak butir-butir salju kecil gitu, yang turun nanti dimasak jadi roti. Dan burung puyuh. Ajaib loh burung puyuhnya. Burung puyuh itu selalu jatuh di depan bangsa Israel. Dan bangsa Israel kan moving ini, pindah dari satu kota ke tempat lain kan gitu kan. Burung puyuh ini ngikuti dan jatuh di depan mereka, bangsa Israel. Nah, nanti burung puyuh ngikuti lagi jatuh. Itu kan ajaib loh pemeliharaan Tuhan. Tapi mereka bilang apa? Dulu waktu kami ada di Mesir, kami menghadapi stik. Wahyu, bukan kitab Wahyu, bukan Wahyu. Jadi gara-gara hal tadi,
kebebasan mereka bisa dibeli. Hati-hati, saudara, diperbudak nggak kondisi-kondisi saat ini? Seringkali hal tadi ini yang membuat orang itu ya tidak berani berbuat apa-apa. Berapa banyak istri yang mengalami KDRT? Sekarang bukan cuma istri, suami mengalami KDRT dari istrinya. Berapa banyak? Dan kadang-kadang KDRT itu terlihat kalau saudara suka lihat TikTok, misalnya lihat TikTok ada di itu ya, ada ditayangkan di situ, saudara lihat ini KDRT ini. Cuma nggak dilaporkan karena jadi konten. KDRT jadi konten, coba. Semakin sadis KDRT-nya, semakin followernya banyak. Jadi saudara ngomong sama istri saudara, mau ya di KDRT sama saya, nanti jadi konten biar followernya banyak. Nah, jadi kita bisa dapat uang dari situ. Ya deh, istrinya, wah main drama. Aduh. Harusnya gimana kalau seperti itu? Ada pasangan yang di KDRT sama suaminya, apa yang harus dilakukan? Dia nanya sama saya, istrinya, apakah saya harus cerai saja? Cerai dilarang oleh firman Tuhan. Jadi gimana? Laporkan polisi. Dia bilang, laporkan polisi dengan semua tanda-tanda. Ayo saya ajak kamu ke rumah sakit. Kamu foto dulu untuk membuktikan bahwa memang kamu mengalami KDRT. Ada surat dari dokter bahwa memang betul. Dan itu semua bukti. Laporkan polisi. Baru masuk si suaminya ke tahanan polisi. Bukan penjara loh ya. Tahanan polisi ini belum disidang. Masih tahanan polisi. Istrinya sudah gak tega. Ingat kembali betapa mesranya suaminya dulu. Dulu kalah. Sekarang sih suka nempelengin, suka nendangin. Tapi dulu terkenang-kenang itu. Terharulah si istrinya. Akhirnya, Pak polisi saya cabut. Dicabut itulah laporannya, ya sudah. Ya kita berharap supaya dia berubah. Tapi dia belum terlalu tergelincir si suaminya ini. Kadang-kadang memang harus ada apa pendidikan, pinjam dari tenaga lain untuk mendidik ya. Kalau zaman sekarang saya nih lihat jemaat mana yang malas ke gereja. Nah, bisa minta tolong Kang Dedi. Kang Dedi tolong bawa ini jemaat ini malas ke gereja nih, dibawa ke barak nanti. Nah, di sana baru tahu. Saya lagi daftar nih sekarang, lagi daftar nih jemaat yang malas-malas. Daftarkan ke Kang Dedi. Kang Dedi ini jemaat malas. Kan mereka lagi nyari juga siapa yang perlu di barak. Masukkan barak itu bukan nama tokoh di Alkitab, bukan. Tapi barak ini barak militer. Baru tahu. Ya. Kita baca Amsal 26. Yuk, kita baca Amsal 26. Amsal 26 ayat 21 ini rada banyak nih. 21 sampai 28. Amsal 26 ayat 21 sampai dengan 28. Seperti arang untuk bara, menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan penfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk bersalut perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diserubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Inilah awal dari perbudakan. Awal dari penindasan. Awal dari tindakan kekerasan. Seperti yang dikatakan pada Amsal 26 ayat 21 sampai dengan 28. Saudara perlu berhati-hati. Sebab apa? Sebab kadang-kadang diawali dengan kondisi yang saudara tidak sadari. Tapi yang sudah saya katakan, ada manipulasi di sana. Dan manipulasi itu
memperbudak saudara, menindas saudara, dan melakukan tindakan kekerasan. Ayat 21 mengatakan seperti arang untuk bara tahu ya, arang bara itu menyala, dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Kadang-kadang mereka memanipulasi untuk menimbulkan perbantahan. Suami istri yang rukun, akur satu dengan yang lain. Di tengah-tengahnya masuk pihak ketiga. Pihak ketiga ini bukan wanita lain ataupun pria idaman lain, bukan. Tapi seorang manipulator yang membuat kedua suami istri ini berbantah dan akhirnya timbul masalah. Ayat 22, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Hati-hati. Kadang-kadang makanya kalau saudara, istilahnya sekarang tuh ibu-ibu kompleks tuh, ibu-ibu kompleks, bukan saudara, ibu-ibu kompleks suka gibah, istilahnya gibah nih. Itu adalah kadang-kadang isinya fitnahan, bukan fakta. Suatu cerita-cerita yang sedap didengar karena permasalahan orang lain. Orang itu ternyata begini, suami itu, istri itu, suami. Kalau saudara sendiri yang jadi topik dari cerita tadi, suka nggak? Nggak suka kan? Kalau saudara nggak suka, saudara nggak usah ikuti akan obrolan-obrolan yang sia-sia dan memfitnah dan belum tentu kebenarannya. Kadang-kadang guyonan seseorang di WhatsApp misalnya, itu dijadikan sebagai suatu kabar berita, padahal ini guyonan. Nah, ini orang kadang-kadang sesuatu yang sifatnya seperti itu main-main diletakkan pada posisi yang tidak benar. Jadi dianggapnya serius. Ayat 23. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Pecahannya periuk nih, nggak ada harganya, tanah liat, tapi bersalut perak. Menarik ini. Nah, begitu juga bibir manis. Bibir manis ini mengeluarkan kata-kata yang indah, yang bisa mempengaruhi orang lain, bisa mendatangkan ilusi-ilusi dalam bayangan orang-orang itu. Dengan hati yang jahat, dengan suatu rencana yang buruk, dengan satu jebakan yang luar biasa. Dan ini adalah sering terjadi loh. Sering terjadi. Kalau saudara sekarang, ya ini bukan orang jahat, tapi seringkali ada misalnya, saudara ditawari barang oleh penjual. Barang itu bisa apa saja, bisa dari penghilang kutu kucing gitu ya, sampai dengan jual rumah gitu ya. Mereka selalu akan memberikan ya, bibir manis, kata-kata yang indah, bahwa ini nomor satu ini adalah paling hebat, ini paling manjur. Lokasi yang di sini itu paling hebat, ini nggak ada lagi lokasi sehebat ini dan sebagainya. Pasti bibir manis yang ditawarkan. Tapi kalau penjual ini hatinya tidak jahat, dia akan memberitahu sisi baiknya ini, sisi jeleknya begini. Ya kalau saudara mau misalnya mau jual lokasi tempat gereja kita ini ya, misalnya nih, jualnya hari apa? Hari Senin sampai Sabtu, saudara jual. Oh laku, tempatnya strategis di daerah tengah kota, kemana-mana gampang ya kan. Tapi nanti kalau sudah ada yang beli dan dia tinggal di sini, hari Minggunya dia kaget karena dia dikelilingi oleh penjual yang banyak. Nah di situ dia baru, nah itu nggak ngomong jeleknya, harusnya ngomong dong. Ini kekurangannya di sini, ini kelebihannya ada, tapi kekurangan itu penjual Kristen. Penjual anak Tuhan itu begitu, yang menjual dengan tanggung jawab yang benar. Jadi tidak seperti di sini, bibirnya manis tapi hatinya jahat. Yang penting barang saya jual ini laku. Kamu mau terjerumus ya masa bodoh, yang penting laku. Ngejar omset nih saya. Wah, ini jahat ini. Ini sudah memanipulasi untuk sesuatu yang tidak baik. Ayat 24. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya dikandungnya tipu daya. Pembenci ini punya satu strategi jahat yang akan dilaksanakannya, tapi belum. Ini masih dalam hati. Jadi dia mengatur dulu situasi yang ada, kondisi yang ada dan sebagainya. Kadang-kadang malah tampil sebagai penolong atau sebagai juru selamat bagi orang lain. Tapi sesungguhnya di dalam hatinya sudah punya rencana tipuan
tipu daya yang luar biasa. Ya jangan dikasih contoh. Kasih contoh nyontoh lagi saudara, jangan. Ayat 25. Ayat 25. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya. Karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Kenapa kok 7? 7 itu angka sempurna. Berarti apa? Kekejiannya di dalam hatinya itu sempurna. Kalau dia ramah, hati-hati. Karena setan iblis juga ketika pertama kali iblis itu bertemu dengan manusia yang namanya Hawa, apa menunjukkan wajah serem? Enggak. Makanya orang kan kadang-kadang bertanya gini, Pak Andri, kenapa sih iblis kok harus menyamar menjadi ular di Taman Eden? Ya karena kalau ular kan dikenal sama Hawa. Ini kan sama binatang-binatang lain kan Hawa, Adam bertugas memberi nama ke binatang-binatang di Taman Eden. Kan biasa, ya kan? Tapi di dalamnya iblis. Kalau iblis menunjukkan wajahnya yang sebenarnya, mungkin Hawa lari terbirit-birit. Takut, itu lebih serem dari film horor Thailand, gitu kan? Nah, iblis dengan apa? Ramah. Hawa, cantik. Wah, itu buah itu enak loh, itu coba. Nanti kamu bisa jadi Allah, kalau seperti Allah. Hati-hati, bujukan selalu kelihatannya baik di awal. Tapi akhirnya saudara akan menyesalinya. Karena ada 7 kekejian yang akan saudara alami, saudara terima di sana. Ayat 26. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaat. Artinya seberapapun hebatnya orang itu menyembunyikan niat jahatnya, Tuhan akan memberitahu pada saudara. Makanya kalau kita dekat sama Tuhan, saudara bisa tanya, Tuhan, orang ini kok kayak gini, kenapa Tuhan ya? Jadi Tuhan memberitahu dengan cara Tuhan ya. Ayat 27, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa yang membuat sebuah siasat untuk mencelakai orang lain akan celaka sendiri di sana. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Jadi apa yang dilakukannya itu akan dia sendiri akan mengalami keburukannya. Ini kalau di ayat yang lain disebut sebagai hukum tabur tuai. Kalau kamu menabur kejahatan, kamu akan menuai. Orang tadi juga seperti itu. Ayat 28. Lidah dusta membenci korbannya. Jadi kalau saudara punya lidah dusta, saudara sedang berada dalam kondisi membenci orang yang mendengar dusta saudara. Saudara benci sama orang itu, maka orang itu didustai. Oh enggak Pak, saya enggak benci sama suami saya enggak benci sama istri saya, sehingga saya cuma bohong sih sama. Nah itu lidah dusta itu menunjukkan bahwa ada kebencian. Dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Hati-hati. Dan nasihat-nasihat ini adalah nasihat yang baik. Berikutnya kita lihat keluar dan tinggalkan dari mana? Yunus. Ya, kita buka Yunus. Saudara bisa menemukan kitab Yunus. Ya. Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara tahu, masih ingat ya kisah Yunus ya. Yunus ini nabi Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk dikirim ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu kota besar. Niniwe itu adalah kota yang ya luar biasa lah ya. Kota yang sangat besar, kota perdagangan yang sangat besar. Di bawah kota Niniwe malah ada perpustakaan yang sangat besar, perpustakaan kuno yang sangat besar. Itu kota besar sekali. Nah, Yunus dikirim ke sana untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Niniwe di sana supaya bertobat dari dosanya. Karena kalau tidak, Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Seperti apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Tapi Yunus nggak suka hal ini. Yunus nggak setuju dengan rencana Tuhan yang penuh kasih. Sehingga Yunus pergi ke Tarsis. Niniwe ada di sebelah timur. Tarsis ada di sebelah barat. Yunus kalau ke Niniwe tinggal jalan kaki. Kalau ke Tarsis harus naik kapal. Ya Yunus naik kapal ke Tarsis. Menjauh dari Tuhan. Supaya apa? Tidak perlu ke Niniwe. Yunus melakukan apa? Pemberontakan. Yunus melawan Tuhan. Ternyata ketika Yunus naik kapal di tengah lautan, kapal itu digoncangkan oleh ombak dan angin ribut yang luar biasa. Sehingga orang semua merasa, waduh kita bakal mati di sini. Yunus sadar bahwa yang diarah oleh Tuhan dengan gelombang yang besar ini adalah dirinya. Sehingga Yunus bilang,
buanglah saya ke laut, maka air nanti gelombang akan tenang. Betul saja, ketika Yunus dibuang ke laut, gelombangnya jadi tenang, angin ribut jadi tenang. Tapi Yunus ditelan oleh seekor ikan besar, makhluk yang aneh ya, monster ikan besar gitu. Yunus ditelan oleh ikan besar ini, dan ketika Yunus di dalam perut ikan ini selama 3 hari, Yunus berdoa, Tuhan ampuni saya menyesal Tuhan. Itu Yunus bisa hidup juga mujizat ya, karena kalau orang ditelan ikan ya, biasa kan orang nelen ikan ya, ini enggak, dia ditelan ikan. Jadi saudara kalau makan ikan hati-hati, ikan yang saudara telan itu di dalamnya ada Yunus atau tidak. Nah, Yunus berdoa minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni. Lalu ayatnya yang tadi kita baca, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Posisi Yunus dimutahkan ke darat itu di mana? Enggak terus dimutahkan ke darat itu, Yunus dimutahkan di Eropa sehingga Yunus ada ongkos balik lagi ke kampungnya dia. Enggak, dimutahkan tepat di titik di mana dia berangkat. Tepat di titik di mana dia berangkat ke Tarsis. Sehingga dia enggak perlu ngurus paspor dan sebagainya karena dia dimutahkan sama ikan ini di luar negeri. Enggak, di situ juga dimutahkannya. Luar biasa. Nah, Yunus ceritanya, lanjutannya adalah Yunus tuh disuruh lagi sama Tuhan, kamu ke Niniwe kedua kali. Akhirnya Yunus nurut dan semua orang di Niniwe, dari raja sampai ke orang terendah, semuanya bertobat dan Niniwe tidak jadi dihancurkan. Itu ceritanya ya. Tapi yang kita lihat di sini, keluarlah dan tinggalkan. Keluarlah tinggalkan apa? Keluarlah dan tinggalkan dari ikan itu. Keluarlah dan tinggalkan pemberontakan dan perlawanan kepada Tuhan. Kenapa kalau dia masuk sampai dimakan sama ikan? Karena dia berontak, melawan Tuhan. Keluarlah dan tinggalkan pemberontakan dan perlawanan kepada Tuhan. Kalau ada orang yang berontak kepada Tuhan, melawan Tuhan di dalam hatinya, sekarang saya katakan keluarlah dan tinggalkan. Banyak ragamnya ya. Ya. Orang yang kurang tunduk kepada Tuhan tuh. Karena dia ingin mengutamakan keinginan hatinya sendiri. Kadang-kadang karena kecewa kepada Tuhan. Tuhan kok kayak gini caranya? Saya nggak setuju Tuhan. Seperti Yunus tidak setuju caranya Tuhan. Kok kota Niniwe diampuni sama Tuhan, dikasih kesempatan untuk bertobat. Hancurkan aja langsung, kota Niniwe itu jahat. Nah, kita tuh mau jadi Tuhan. Kadang-kadang kita tuh berperan pengen jadi Tuhan gitu loh. Enggak ngomong sih bahwa saya pengen jadi Tuhan, enggak. Tapi dalam tingkah laku sehari-hari kita yang mengambil keputusan, bukan Tuhan yang mengambil keputusan. Lalu Tuhan mengambil keputusan, kita anggap itu adalah suatu keputusan yang salah, keputusan yang tidak tepat. Keluarlah dari pemberontakan dan perlawanan kepada Tuhan. Ini yang seringkali terjadi karena apa? Karena orang itu seringkali tidak memahami Tuhan, tidak memahami cara berpikirnya Tuhan. Saudara kenal Saulus. Saulus bukan raja. Saulus pembunuh orang-orang Kristen di abad mula-mula. Dia ini adalah orang Farisi yang sangat sadis, membunuh orang-orang Kristen, dibantai semuanya, dihabisi, termasuk Stefanus dirajam. Dan dia menyaksikan, dia menikmati. Orang kalau sudah membunuh aja sudah sebetulnya pribadinya sudah agak rusak ya, karena dia jadi mempunyai jiwa tega lah membunuh. Yang lebih tinggi lagi tingkatannya adalah orang memutilasi. Saya pernah ceritain rasanya. Orang yang memutilasi itu dia punya ketegangan tersendiri, ketegangan secara psikologis pada waktu dia motong-motong mayat orang yang dibunuh. Orangnya sudah dibunuh nih, mati, sudah dimutilasi, mau dimasukin koper, mau tinggal di pojokan sana, gitu, misalnya. Pada waktu mutilasi itu, apalagi orang yang menyaksikan pembunuhan terhadap orang lain. Jadi orang ini membunuh dan ini nyaksikan, nonton dan menikmati. Orang ini punya satu kelainan di dalam jiwanya, dalam kesadisannya dia membunuh. Nah, ini Saulus seperti itu. Orang seperti Saulus ini patutnya digimanain sih? Dia sudah membunuh orang-orang Kristen di abad mula-mula. Banyak orang yang sudah mati di tangannya dia. Harusnya Tuhan turun tangan dan bunuh Saulus. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak membunuh Saulus.
Di tengah perjalanan ketika Saulus sedang mengejar orang-orang Kristen mau dibunuh lagi, Tuhan Yesus menampakkan diri. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus terbah dari kudanya dan dia bertobat. Dia bertobat, nggak ada seorang rasul pun yang percaya. Petrus juga nggak percaya. Ini orang pembunuh kok bertobat, nggak mungkin lah. Nggak setuju dan belum bisa diterima di antara para rasul-rasul ini. Rasul-rasul ini kan 12 rasul ini kan, atau 11 rasul dan ditambah 1. Itu dulunya kan bersama-sama Yesus terus kemana-mana. Nah ini sekarang Saulus ini apa? Pembunuh. Kok diampuni? Nggak setuju. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Saulus ini akan kujadikan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi Rasul Paulus. Rasul Paulus yang membangun gereja-gereja di daerah Turki di sana. Gereja mula-mula, gereja-gereja yang non-Yahudi semuanya dibangun oleh siapa? Oleh Rasul Paulus. Jadi Tuhan punya planning yang begitu jauh. Tuhan mengampuni Rasul Paulus. Rasul Paulus bertobat sungguh-sungguh dan dia menjadi rasul yang besar. Dan dari pengajaran Rasul Paulus lah kita bisa banyak memahami tentang apa yang diajarkan oleh Yesus. Rasul Paulus itu kalau saudara mau pelajari surat-suratnya dan sebagainya, saudara akan bisa memahami betul dimensinya dari pengajaran Yesus dengan luar biasa. Untuk orang-orang yang belajar di teologi dan sebagainya, itu penting sekali. Tuhan punya rencana lain. Tuhan punya rencana yang sangat baik. Seringkali pemberontakan, perlawanan kepada Tuhan ini karena apa? Karena pertama malas. Suruh ke gereja, males. Bahasa sininya tuh hoream. Tapi kalau disuruh hal yang lain, semangat. Atau kadang-kadang takut karena ancaman. Ada rasa enggan. Makanya kenapa berontak dan melawan Tuhan. Tuhan ini kalau saya berontak kepada Tuhan, Tuhan pasti diam saja. Tuhan gak akan apa-apa. Daripada saya diancam sama orang ini, dilarang, diancam orang lain, diancam oleh keluarga. Ada orang-orang yang dia Kristen, keluarganya bukan Kristen. Diancam, awas kamu kalau pergi ke gereja. Dimanipulasi oleh orang lain. Oleh tempat kerja. Wah, luar biasa. Saudara harus tegas. Sekali lagi ya, kalau saudara kerja di tempat orang kerja dan saudara tidak boleh, atau bukan tidak boleh, tidak diberi kesempatan ke gereja, saudara bilang sama dia, saya harus ke gereja. Kalau saya tidak ke gereja, maka saya pertumbuhan rohaninya akan sangat buruk. Wah, gereja kan gak perlu gini-gini. Pasti dia menganggap remeh. Ya silahkan, tapi saya gak bisa. Tapi nanti kalau kamu dapat SP1 gimana? Ya gak apa-apa. Saya keluar juga gak apa-apa. Kalau seandainya harus gitu. Nanti Tuhan gantikan. Gak usah saudara insecure dengan ancaman-ancaman seperti itu. Ancaman receh itu. Kita nih berpegang sama Tuhan atau berpegang sama bos ini? Bos ini besok lusa bisa masuk peti. Karena dia meninggal dunia karena serangan jantung. Udah jangan salah pilih. Carilah dahulu kerajaan Allah. Segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Pegang ayat ini. Aku cari dahulu kerajaan Allah. Tapi bos saya Kristen loh Pak Andri. Apalagi bos Kristen. Bos Kristen membuat kamu gak bisa ke gereja. Itu Kristen cap kampret. Parah. Kita buka Yesaya 1 ayat 28. Yesaya 1 ayat 28. Yesaya 1 ayat 28. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Jadi saudara jangan mengira bahwa itu orang-orang yang murtad-murtad menghina Tuhan Yesus dan sebagainya kok biasa-biasa aja hidupnya. Malah dia diundang untuk ceramah di sini, ceramah di sana. Ya sekarang. Tapi firman Tuhan bilang bahwa mereka itu akan dihancurkan, mereka itu akan hilang lenyap. Karena apa? Karena meninggalkan Tuhan. Berontak pada Tuhan saja sudah dapat hukuman, apalagi meninggalkan Tuhan. Makanya saya perlu beritahu pada saudara. Kalau saudara hidupnya mau diberkati, jangan lupa.
Keluarlah dan tinggalkan lingkungan komunitas yang buruk. Keluarlah dan tinggalkan jebakan dosa. Keluarlah dan tinggalkan penjara dan belenggu. Keluarlah dan tinggalkan aneka perbudakan, penindasan, dan tindakan kekerasan. Yang berikutnya, keluarlah dan tinggalkan pemberontakan dan perlawanan kepada Tuhan. Ada beberapa lagi yang perlu kita pelajari, tapi nanti disambung lain kali. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Indah pada waktunya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Ini lagu lama yang sudah jarang dinyanyikan ini. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan Tuhan, bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Sekali lagi kita nyanyikan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Jalan Tuhan bukan jalan Tuhan, bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktu. Mari kita bangkit berdiri. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Hari esok tiada ku tahu. Hari esok tiada ku tahu. Namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan masa depanku. Amin. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Amin. Nantikan Tuhan berkata.
pada waktu ini. Indah pada waktunya. Bapa di dalam surga, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Engkau satu-satunya Allah yang maha kuasa, dan Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Maka di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mau serahkan diri kami, hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong ya Bapa, agar tidak ada seorang pun yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, baik langsung maupun melalui live streaming, yang tidak mendapatkan berkat Tuhan, yang tidak mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, supaya mereka bisa keluar dan meninggalkan semua yang membuat selama ini menjadi halangan. Hari ini juga halangan itu dibuka oleh Tuhan. Tuhan berikan masa depan yang sangat-sangat istimewa, dan kami percaya indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Wujudkanlah kuasa-Mu itu, wujudkanlah mujizat-Mu itu Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Semua pergumulan jemaat-Mu Tuhan, semuanya ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberikan solusinya, mengatasinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucapkan syukur. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya. Nanti ini selesai ibadah, bukan selesai ibadah, nanti sore akan ada persekutuan The Lantern. Acara persekutuan The Lantern ini adalah sebuah diskusi atau ngobrol santai ya, let's discuss. Judulnya adalah Ada Apa Dengan Cinta. Tapi saya mau jujur kepada saudara, acara ini tidak akan dihadiri oleh Dian Sastro dan Nicholas Saputra. Itu tidak akan. Jadi seperti tadi, kalau diomong ini ada apa dengan cinta, ada Dian Sastro dan Nicholas Saputra, kan saya menipu saudara nantinya. Ya, saya akan memimpin acara ini, dan saya janjikan kepada kaum muda bahwa kita akan membahas ada apa dengan cinta sebagai satu materi yang out of the box, yang saya yakin belum pernah didengar atau belum pernah dipahami. Dan ini merupakan dimensi cinta yang berbeda dan sebenarnya harus disadari. Hati-hati ya. Hati-hati ya, sudah. Nanti hati-hatinya setelah dikasih tahu baru hati-hati ya. Belum dikasih tahu kok sudah hati-hati. Kalau mau ikut, ini ada di Cafe Kopi Manja Cibuni, dekat sini, Cibuni Kopi Manja. Saudara bisa lihat di Google lah, Kopi Manja di Cibuni. Jam 5 sore sampai selesai. Ya. Khusus di Lantern, tapi kalau misalnya yang di luar anak muda mau ikut juga boleh ya, boleh. Lalu ada pengumuman lain, yaitu hadirilah hari ulang tahun Sinode GPKDI yang ke-39, diselenggarakan secara hybrid dengan tema Be GPKDI History Maker. Di Sinode DKI Sumatera dan Banten Jawa tanggal 20 Juli di GPKDI HOT Ministry Jakarta. Ya, ini itu hari Minggu, makanya saya nggak bisa datang, tapi saya bilang saya akan bergabung melalui Zoom. Ternyata ada Zoom-nya. Itu jam 5 sore. Nanti kalau saudara mau ikut gabung lewat Zoom juga bisa ya. Ini ulang tahun ke-39 dari Sinode kita. Lalu pengumuman yang lain adalah ya, pemuritan hari Selasa, tiap Selasa kita akan melanjutkan pemuritan tanggal 15 Juli jam 6 petang di gereja, dan juga disediakan melalui Zoom. Zoom ini khusus bagi mereka yang tidak bisa hadir, tapi sebisa mungkin kalau bisa hadir ya. Pemuritan jauh lebih enak kalau kita semua hadir, dan nanti selesai pemuritan akan mendapatkan sertifikat. Ini mungkin sudah setengah jalan lebih ya, setengah jalan lebih. Kita kalau nggak salah pemuritannya akan berakhir di bulan Agustus. Hadirlah, dan saya yakin saudara pasti akan diberkati, karena ini adalah untuk memperkokoh keimanan kita.
Lalu hadirilah persekutuan The Lantern juga pada minggu depan, pada hari Sabtu. Acaranya Connect with People, berbagi kue berkat. Nah ini kue ini di dalamnya ada, bukan nggak tahu di dalamnya, nggak tahu sampingnya ada ayatnya. Nanti dibagikan ke umum. Mungkin kita akan, dulu pernah di Gelora Saparua bagikan ke orang-orang itu, diajak foto bersama, terus nanti orang itu bisa baca tulisan motivasi ataupun tulisan ayat di dalamnya. Untuk siapa aja, nggak usah orang Kristen, nggak apa-apa kan. Bagikan, kan tidak mengkristenkan dia. Kalau tiba-tiba dia jadi Kristen kan bukan salah saya. Salahnya orang itu, bukan salah ya, bener. Orang itu bener, ya. Nggak jadi salah. Ya, saudara yang ingin memberkati, membantu, mendukung The Lantern bisa mengirimkan dana untuk The Lantern. Untuk acara ini kan butuh dana juga ke rekeningnya The Lantern ya, atas nama GB ya. Ya, nanti bisa tanya sama Ibu Eni atau GB nggak datang ya. Jadi jangan dikasihkan ke mamahnya GB, itu urusannya lain. Lalu pengumuman lain adalah bagi wanita. Ada persekutuan wanita, ini yang sudah lama ini. Ini wanita akan ada persekutuan pada hari Minggu tanggal 20 Juli minggu depan. Temanya adalah hidup berbuah di musim yang baru. Akan dibawakan oleh Ibu Mary acara ini, dan ini acara khusus wanita. Biasanya acara wanita, biasanya loh ya, saya nggak janji ya, ada makanan biasanya. Tapi ya nggak tahu nih, tergantung ini wanitanya berbelas kasihan nggak kepada laki-laki, suami-suami yang menunggu. Ya, lalu bagi mereka yang belum menerima baptisan selam, dapat mendaftarkan diri ke Ibu Heni, karena nanti akan dia laksanakan baptisan mungkin bulan depan mungkin ya. Ya, masih didoakan, masih diupayakan juga baptisan selam mendatang. Ya, hari Jumat ada Zoom Jumat, setiap Jumat memahami ayat-ayat Alkitab. Zoom Jumat ini juga dibawakan dengan santai, ngobrol santai biasa. Saudara boleh tanya apa saja di situ, dan nanti saya akan mengajak saudara sama-sama kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan juga ada materi yang akan diuraikan di sana untuk memperkokoh keimanan kita. Ya, jadi iman kita ini harus semakin hari semakin kuat. Ingat, ini sekarang sudah akhir zaman, sehingga kita harus semakin kuat keimanan kita. Ya, saya rasa itu saja ya pengumuman, nggak ada yang lain. Itu aja. Ya, oke, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Dalam rangka bulan ulang tahun Sinode GPKDI, marilah kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Mars GPKDI. Menjadi serupa dengan Kristus, jadi visi GPKDI, Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Mari membangun kerajaan Allah, memiliki iman yang teguh, bersikap profesional, dan mencapai hidup sejahtera. Tanamkan nilai-nilai kompas, kekeluargaan optimis, visi pengabdian antusias sejahtera. Makin maju dan menjadi terang untuk menjaga jiwa-jiwa. Bertumbuh di GPKDI, segala kemuliaan bagi Tuhan. Bertumbuh di GPKDI, segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk.
sebelum kita memberikan persembahan, saya ngelihat ada wajah baru dari luar kota ya, yang hadir bergabung beribadah dengan kami. Selamat datang di keluarga GPKDI Tabernakel Kasih. Sekitarnya boleh tolong berikan salam buat mereka. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara-saudara sekalian. Bagi setiap jemaat yang beribadah di tempat ini boleh memberikan persembahan dengan cara memasukkan ke kantong persembahan yang sebentar akan diedarkan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita memberikan dengan sukacita. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Mau bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tipu di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, kasih kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami dan akan terus berlangsung menjadi berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, anak-anak-Mu menyampaikan persembahan. Biarlah persembahan yang mereka sampaikan di dalam kantong kolekte maupun yang ditransfer melalui bank, semuanya diterima oleh Allah, disucikan, dikuduskan bagi pekerjaan di gereja-Mu ini. Tuhan, mari Bapa dalam surga, berkati mereka yang sudah memberikan persembahan. Berikan mereka persembahan berkat yang luar biasa, jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka korbankan sebagai persembahan. Tuhan, Bapa dalam surga, teruslah Engkau sendiri yang akan memelihara kehidupan rohani setiap anak-anak Tuhan semakin bertumbuh
dan semakin hari boleh makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Bapa dalam surga untuk hari ulang tahun sinode. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan biarlah acara pada minggu depan itu boleh terlaksana dengan baik dan lancar, dan sinode kami diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati juga akan semua yang melayani Tuhan pada hari ini. Semua pelayan-pelayan Tuhan, baik yang berjaga di depan maupun yang ada di daerah altar. Tuhan berkati semuanya dalam pelayanan mereka. Tuhan balas semua pelayanan mereka dengan kasih kemurahan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Juga jemaat yang hadir, jemaat yang mengikuti live streaming, Tuhan berkati semuanya satu demi satu. Bangsa dan negara kami Indonesia, Kota Bandung juga kami mau menumpangkan tangan atas bangsa kami Indonesia dan Kota Bandung. Biarlah Tuhan berkati Kota Bandung, dan biarlah Kota Bandung dan sekelilingnya Jawa Barat boleh semakin kondusif bagi pengabaran Injil di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang Bapa dalam surga, kami mau buka hati kami. Mari Bapa, berkati kami dengan berkat berkelimpahan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali. Berkat dan kasih sayang Allah, penyertaan, perlindungan Allah, pertolongan Allah menyertai kita selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.